Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan solusi persamaan diferensial dengan menggunakan faktor integrasi ya. Nah, jadi di sini case-nya adalah sebenarnya persamaan diferensialnya ini bukanlah persamaan diferensial eksak. Nah, kita punya sedikit teori dulu ya. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah persamaan diferensial ya yang memenuhi bentuk umum seperti ini, dan ternyata persamaan diferensial ini bukanlah persamaan diferensial eksak, oke? Maka kita bisa mengalihkan kedua sukunya ini atau ke semua ruasnya ini menggunakan suatu faktor integrasi ya, yang bisa kita simbolkan dengan fungsi U nantinya. Nah, fungsi U inilah yang disebut dengan faktor integrasi. Jadi faktor integrasi ini membuat persamaan ini akan menjadi eksak. Nah, setelah dia eksak ya kita bisa mengerjakannya entah itu dengan ya metode menyelesaikan persamaan eksak gitu kan, atau bisa juga kalau bisa memungkinkan dengan metode yang lainnya gitu. Nah, ada dua faktor integrasi yang kita bahas di sini ya. Pertama, kita bisa tentukan faktor integrasi itu jika kita tetapkan dia sebagai fungsi dalam X ya. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa cari fungsi dalam X itu menggunakan rumus E pangkat integral MY ini adalah turunan parsial M terhadap Y dikurang NX, turunan parsial X N terhadap X, dan dibagi N, gitu ya. Nah, ini kita integralkan terhadap X, karena nanti kita akan mendapatkan fungsi dalam X. Nah, sedangkan untuk yang faktor integrasi dalam fungsi U, ya, fungsi Y maksudnya, itu kita mencarinya dengan cara E pangkat integral si NX-nya, atau turunan parsial N terhadap X yang dikurang dengan turunan parsial M terhadap Y, lalu dibagi M, gitu. Nah, sekarang kita punya soal di sini. Ada sebuah persamaan diferensial. Di sini kita pertama akan menentukan apakah persamaan diferensial ini eksak atau tidak. Lalu selanjutnya kita akan tentukan kalau misalnya dia tidak eksak ya. Jadi ini sebenarnya ini udah disetting bahwa ini tidak eksak gitu ya. Jadi tapi saya pengen kita ngecek dulu nantinya. Nah, kalau misalnya tidak, kita tentukan nanti apakah faktor integrasi yang sesuai gitu. Sebenarnya kita bisa pilih nanti apakah X yang mau dipakai atau Y gitu ya. Maksudnya fungsi dalam UX atau UY yang mau kita pakai. Setelah kita dapat faktor integrasi, lalu kita kalikan gitu kan ya ke persamaan diferensialnya ini, maka kita akan mencari solusinya. Sekilas seperti itu, mari kita kerjakan aja ya. Oke, yang A kita tentukan, ya sebelum kita menentukannya, kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk umum persamaan eksak ya. Kita ubah dulu y aksen itu menjadi dy per dx sama dengan 3y x kuadrat per x pangkat 3 ditambah 2y pangkat 4. Lalu yang ini dikalikan ke sini, ini dikalikan ke sini ya. Sehingga kita peroleh X pangkat 3 ditambah 2Y pangkat 4 dikali DY sama dengan 3Y X kuadrat DX. Nah, setelah itu ini kita pindah ruaskan. Jadi kita punya negatif 3Y X kuadrat dikurang X pangkat 3 ditambah 2Y pangkat 4 DY sama dengan 0. Nah, ini bisa dikali dengan negatif ya semuanya. Nah, ini kita kali dengan negatif sehingga kita bentuk ini juga setara dengan, dx-nya mana? Oh, ini ketinggalan ya dx-nya. Nah, bentuk ini jika kita kalikan dengan negatif, ini setara bentuknya dengan 3y x kuadrat dx ditambah
X pangkat 3 ditambah 2Y pangkat 4 dy sama dengan 0. Oh, tunggu dulu, saya kayaknya ada yang salah deh. Ini tuh memang tambah dari sononya gitu ya. Nah, gitu. Jadi di sini saya mau menjadikan ini itu kurang. Sebenarnya nggak usah sih ya, ya udah aja gini. Saya pikir tadi kedua-duanya negatif gitu. Ternyata saya yang salah ya. Oke, nah sekarang ini adalah mx, y dan ini adalah nx, y. Karena kita mau mencari a dulu ya, yaitu eksak atau tidak gitu. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus cari do m per do y sama dengan. Nah, berarti ini do dari min 3y x kuadrat per do y. Dan ini hasilnya adalah, ingat ya, ini adalah turunan terhadap y. Jadi selain y dianggap konstan. Jadi apa dong turunannya? Min 3x pangkat 2. Lanjut kita cari do n per do x. Adalah do x pangkat 3 ditambah 2y pangkat 4 per do x. Ingat di sini kita menurunkan terhadap x. Dan selainnya itu adalah konstan. Sehingga kita punya di sini turunan 3x kuadrat ditambah 2y pangkat 4x. Nah, dari sini kita punya kesimpulan bahwa ya, ini kan tidak sama ya. Tidak sama. Maka PD-nya bukan PD eksak. Oke. Nah, lanjut sekarang kita bahas yang B. Itu mintanya adalah faktor integrasi. Nah, kita pilih di sini mau pakai UY aja ya. Fungsi faktor integrasinya kita mau cari dalam fungsi Y. Jadi kita mau nyari UY berarti ya. UY adalah pangkat integral nx dikurang my per m dy. Nah, ini tinggal diintegralkan, dicari dulu ya. Nx-nya kita udah dapat tadi ini ya. Semuanya ini, si dia ini nih. Lalu my-nya ini. Ya, jadi kita tinggal pakai. Berarti integral 3x kuadrat ditambah 2y pangkat 4 dikurang negatif 3x kuadrat dibagi dengan m. M-nya adalah min 3x kuadrat dy. Nah, kita lanjutkan lagi pangkat. Nah, ini kita bisa coret ya. Enggak dong, sorry. Sekitar tadi bisa dicoret. Lanjut aja dulu. Integral. Nah, ini justru ditambahkan 6x kuadrat ditambah 2y pangkat 4 per min 3x kuadrat dy. Dari sini kita punya pangkat integral 2 ditambah 2 per 3. Wait, ada yang salah gak ya? Y pangkat 4. Oh, apa kita oh alah, saya salah nih, astaga. Oke, sorry ya. Ini ini kenapa seperti ini? Nah, ini baru mantap nih. Kayak tadi kenapa jadi aneh ya gitu. Nah, kita kan
tadi saya udah bilang ya, kita menurunkan terhadap X. Ya, berarti ini konstan, turunan konstan. Saya pikir tadi integral kita ya. Oke, berarti ini tidak sama, ya tetap bukan PD eksak. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. E integral nx ya. Itu adalah 3x kuadrat dikurang my min 3x kuadrat per m. M-nya adalah, nah ini bukan m ya. M itu adalah yang ini M-nya. Ini kenapa dicoret? Nah ini M-nya ya. Oke, min 3, kenapa ini? Min 3 y x kuadrat dy. Ini kalau kita selesaikan berarti integral 6x kuadrat per 3yx kuadrat. Ada minnya kita taruh di luar, dy. Lalu ini kita peroleh integral dari 2x pangkat min 2 dy. Sorry, y maksud saya ya. Y, sorry. Pangkat min 1. Atau nggak usah sih, ini kan ln ya. Oke. Berarti ini 2 per y dy. Dan integral ini adalah e pangkat min ln gini caranya yang benar. Min 2 ln mutlak y. Sorry. Y. Nah, ini akan sama dengan y kuadrat negatif. Oke. Dan inilah faktor integrasi untuk PD ini. Oke, selanjutnya kita cari solusinya ya. Kita tuliskan lagi PD-nya. Berarti PD-nya itu ya, jadi persamaan diferensial setelah, atau kita bisa bilang gini, kalikan UY ke PD. Maka akan diperoleh seperti berikut ya. UY-nya tadi min y kuadrat dikali min 3 yx kuadrat ya, dx, kemudian ditambah, saya lupa, x pangkat 3. Oh ya. Kita kalikan dulu faktor integrasinya di depan, min y pangkat 2 x pangkat 3 ditambah 2y pangkat 4 dy sama dengan 0. Nah, dari sini kita punya nih persamaan diferensial baru dengan m dan n yang baru juga. Namun ini kita sederhanakan dulu ya bentuknya. Jadi kita punya 3y pangkat 3 x pangkat 2 dx ditambah, ini jadinya kurang. Ini x pangkat 3 y kuadrat ya. Kemudian tambah 2y pangkat 6 dy. Oke. Nah, dari sini kita sudah punya ya m dan n yang baru. Ini adalah m yang barunya, fungsi m yang baru. Ini adalah fungsi n yang barunya. Dan setelah kita kalikan faktor integrasi, PD ini menjadi PD yang eksak gitu. Adalah PD yang eksak. Nah, dengan demikian kita bisa gunakan metode penyelesaian dari PD eksak gitu. Ya, pertama berarti kita cari dulu. Ya, berarti kita baru masuk ke solusi ya. Jadi solusinya kita mulai dengan turunan si M, bukan turunan M. Do F per do X sama dengan M. M-nya adalah 3y pangkat 3 X pangkat 2. Sehingga kita punya do F
sama dengan integral 3y pangkat 3 x pangkat 2 dx. Sehingga kita punya f yang sama dengan, ini integralnya terhadap x. Berarti y-nya adalah konstan. Sehingga kita punya di sini y pangkat 3 x pangkat 3 gitu. Kan per 3-nya udah ini ya dibagi dengan 3 1 gitu. Dan ini adalah ya kita lupa hy ya karena kita mengintegralkan terhadap x. Nah, ini adalah ininya. Apa sih namanya? Hasil fungsi solusinya, tapi masih ada ngeblank si hy-nya. Nah, selanjutnya kita cari df itu, do f per do y itu adalah n. Nah, n baru yaitu si negatif x pangkat 3 y pangkat 2 ditambah 2. Ini kan wait dulu, apa sih ada yang salah? Y pangkat 4 ya? Apa saya salah soal atau gimana ya? Ya udah nggak apa-apa sih. Ya ini sebenarnya soal diskaum ya. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian kita sampai mana tadi? Oh iya ya. Y pangkat 6. Ya, terus nah, do f-nya apa? Nah, ini kita pakai do dari si yang ini. Nah, ini ya. Jadi kita punya di sini y pangkat 3, x pangkat 3 ditambah hy yang sama dengan negatif, oke ini do y. X pangkat 3, y pangkat 2 ditambah 2y pangkat 6. Nah, dari sini kita turunkan dulu terhadap y. Ya, ini kita menurunkan terhadap y. Jadi kita peroleh di sini adalah 3y kuadrat x pangkat 3. Really? Wait. Jangan-jangan ada kekeliruan lagi ya. Oh, kita tadi mengintegralkan terhadap x, oke. Terus y pangkat 3, x pangkat 3 per 3, oke. Jadi di sini turunkan terhadap y, 3y, x, oke. Ditambah h aksen y sama dengan negatif x pangkat 3 y pangkat 3 ditambah 2y pangkat 6. Wait dulu, ini udah eksak apa belum ya? Jangan-jangan belum eksak lagi. Saya ada yang keliru dari tadi. Coba kita cek dulu faktor integrasinya berarti ya. Oke, faktor integrasi itu terhadap y nx dikurang my per m. Oh alah, astaga, ini salahnya. Pantesan dari tadi saya, ini kan soal tugas ya, saya meriksanya ya ini nih, kita melakukan kesalahan di sini. Saya maksudnya ya, ini seharusnya itu gini, e pangkat len y min 2. Nah, baru ini y pangkat min 2 gitu. Ini sangat fatal kan?
Ini bukan PD eksak jadi yang kita dapatkan. Astaga. Oke, kita hapus dulu yang itu. Jadi kita kalikannya dengan Y pangkat min 2, Y pangkat min 2, sehingga kita punya min 3, Y pangkat min 1, X pangkat 2, di sini X pangkat 3, Y min 2, ditambah 2, Y pangkat 2. Oke, dari sini kita, jadi ini tetap tambah. Nah, kita di sini, ini tadi adalah M-nya ya. M-nya berarti keliru. Negatif Y pangkat min 1 X pangkat 2. Apakah masih ada kekeliruan? Semoga tidak ya. Oke, kita lanjutkan. Lalu kita integralkan ya. Oke. Nah, berarti di sini tadi kita punya ya X kuadrat, lalu kita integralkan sehingga kita peroleh Y pangkat min 1 X pangkat 3 ditambah H aksen Y. Sedangkan N-nya adalah X pangkat 3 Y pangkat min 1 ditambah 2 Y pangkat 2. Ini udah eksak apa belum ya? Ya udah sih ya. Oke, coba aja dulu. Lanjut. Jadi di sini kita punya turunkan min 1 X pangkat 3 tambah H, ini belum aksen. HY di sini X pangkat 3 Y pangkat min 1 ditambah 2Y pangkat 2. Ini berarti turunan terhadap Y-nya adalah min Y pangkat min 2 X pangkat 3 ditambah H aksen Y. Di sini kita punya min ini. Oke. Ini tadi kan ini adalah M ya. Ini adalah N. Nah, oke. Nah, jadi selanjutnya di sini kita punya X pangkat 3 Y pangkat min 2 dikurang 2Y kuadrat. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ini, bukan ini yang dicoret. Ini itu sama dengan yang ini. Sehingga kita memperoleh H aksen Y adalah min 2Y pangkat 2. Sehingga HY-nya aja itu adalah integral min 2Y kuadrat DY. Sehingga kita peroleh HY-nya adalah min 2 per 3 Y pangkat 3 plus C. Sehingga kita, ya tadi kan sebelumnya kita udah bahas juga ya kalau nggak salah ya. Inilah solusinya, tapi solusinya masih ngeblank HY. Nah, sekarang kita bisa lengkapi solusinya. Jadi solusi umum itu adalah fx, y sama dengan y pangkat min 1 x pangkat 3 ditambah, dikurang ya. Dikurang 2 per 3 y pangkat 3 ditambah c. Nah, inilah dia solusi persamaan diferensial kita. Seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Ini soal tugas sebenarnya ya. Jadi banyak yang salah itu adalah di sininya. Saat dia ini. Nah, ini dengan ini. Itu yang banyak salah. Karena ini ada min ya. Jadi ini enggak kalian kalikan dengan min. Oke, saya kira cukup sampai di sini saja pembahasan mengenai solusi PDOD 1. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.